Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shalon Nur Alisya. Di sini saya tidak sendiri, saya ingin mewawancarai seorang PR khususnya yang berada di event organizer. Halo semuanya, saya Aurelia Ramadhani. Saya yang bertugas di event organizer sebagai ticketing dan customer service. Sebelumnya tugas ticketing dan customer service itu apa ya? Sebelumnya tugas ticketing itu cara memproses pembelian tiket. Jadi saya berinteraksi langsung kepada customer yang ingin membeli tiket untuk misalnya nonton konser atau tiket ke dunia-dunia kan sekarang ada ya kayak dunia kartun gitu ya, kayak kemarin dunia SpongeBob, dunia Barbie. Itu tuh aku yang memproses tiketnya untuk pembeliannya. Oh ya. Tapi kakak pernah ngalamin kayak masalah gitu nggak sih di kerjaan kakak itu, di bidang kakak itu? Oh jelas ada lah pasti. Yang pertama tuh kita kadang miskom ya. Kadang tuh dari pusat udah mengasih promosi, memberitahunya di Instagram. Tapi di kitanya ternyata belum tahu, atau kita yang kurang update baca grup, atau kita juga yang belum melihat Instagram kalau ada info baru. Jadi tuh kadang customer suka yang kayak, "Kak, ini aku udah beli, katanya buy one get one, harganya sekian ya." Tapi pas dilihat di tabnya ternyata harganya masih harga normal. Oh itu di Instagram ya? Iya. Berarti miskom antara kakak dan pembelinya gitu ya, Iya, sama betul. atasan kakak gitu. Iya. Gimana sih strategi PR-nya biar dia tuh ngerasa kayak nggak ditipu gitu dan membalikan kepercayaan publik gitu loh tentang kakak dan Yang perusahaan pertama kakak? tuh aku nenangin dulu ya customernya. Terus aku yang kedua juga meminta maaf atas kelalaian kita berserta tim-tim kita karena kurang update. Nah terus yang kedua biasanya tuh aku kayak ada voucher, aku kasih dia voucher makan gratis di restoran. Itu aja sih Kak. Bisa diceritain gak sih kak latar belakang kakak sebagai event organizer? Saya di event organizer itu kurang lebih 2 tahun. Nah biasanya tuh yang saya sering dapatkan di saya itu, saya di konser-konser atau enggak di seminar-seminar. Itu jenis eventnya ya kak? Iya. Menurut kakak sendiri, apa peran event organizer dalam public relation? Menurut aku IO tuh sangat penting karena IO yang berkomunikasi langsung para customer, kayak misalkan nanggapin komentar atau kendala-kendala yang ada di suatu event kita. Strategi PR apa sih yang biasanya kakak gunakan sebelum event dilaksanakan? Sebelum event tuh biasanya kalau aku melaksanakan briefing dulu kayak sama tim-tim aku semuanya, soalnya biar kita yang pertama mencegah para komplimen, terus tamu juga biar jadi rapi barisannya ya kan. Kalau kakak tahu sendiri ya, kalau nonton konser tuh ribetnya masangin orang buat ngasih tiketnya itu, kalau nggak sesuai ID-nya kan ribet ya. Jadi sebisa mungkin kita briefing dulu. Terus juga kita punya posisi-posisinya Kak, kayak tiketing atau yang ngawasin di lapangan. Terus kita juga ada yang di ruang VIP buat nanti si yang penyanyinya itu loh. Nah terus habis itu kita juga kalau mau break nih biasanya ya Kak, kita 5 menit sebelum break itu ganti-gantian. Biasanya tuh kan kalau di konser itu banyak ya orangnya ya, timnya juga banyak, timnya juga besar. Terus jadinya biasanya kita kalau makan gantian-gantian. Jadi per posisi itu dia ada 3 atau enggak 4 orang. Jadi istirahatnya bisalah 2 orang, nanti habis itu balik lagi. Terus juga penonton nggak selamanya diem di situ kan, karena kan konser juga ada berhentinya pasti ya kan. Ada Buat break ya? Iya, buat minum dulu atau buat apa dulu. Pasti juga customer maunya keluar dulu. Gitu aja sih Kak. Oh iya kak, aku mau nanya nih, gimana sih strategi PR saat event itu berlangsung? Saat event berlangsung, fokus kami menangani jika
terjadi kendala Kak. Oh iya Kak, setelah event selesai tuh biasanya event organizer tuh ngapain sih? Setelah event selesai, biasanya kami melakukan evaluasi dan follow up komunikasi. Contohnya dengan mengunggah konten dokumentasi, serta menjaga hubungan dengan baik audiensme dan media agar cinta positif klien tetap terjaga. Gitu sih Kak. Menurut Kakak sendiri nih, kepercayaan publik tuh penting gak sih di event organizer ini? Kepercayaan itu sangat penting karena tanpa kepercayaan, pesan yang disampaikan melalui event tidak efektif. Jika audiens percaya pada brand dan menyelenggarakan acara, mereka lebih terbuka menerima pesan dan berpartisipasi secara aktif. Gitu ya Kak. Oh iya Kak, pernah ada miskom gitu gak sih antara kayak misalkan di sosial media nih, di Instagram atau di sosial media manapun, terus sama kejadian langsung gitu, misalkan masalahnya, ada masalah gak sih Kak di bagian itu? Ada, yang pertama tuh kayak promosi-promosi. Kayak kan kalau di Instagram tuh kadang kalau mau menyampaikan promosi dia kan sangat cepat ya kan. Jadi tuh kayak misalkan harganya langsung berubah gitu kan. Kalau di Instagram kan kita bisa edit dengan poster yang baru. Tapi kan kalau di langsung di tabnya gitu, kadang kan ada yang emang langsung udah berubah di tabnya, ada yang enggak kan. Nah, itu tuh kadang kita tuh sering banget nggak berubah gitu loh ke harganya. Jadi tuh dari mereka misalnya harganya 200.000, di kita ternyata masih 400.000 gitu. Gitu. Tapi itu dari pihak kakaknya gimana sih, itu minta maaf atau gimana? Ya yang pertama kita meminta maaf, untuk ya. juga menenangkan customernya juga. Nah, terus setelah kita meminta maaf, kita ngasih feedback balik dong Kak. Betulnya tuh kayak misalnya aku ngasih voucher dia makan, atau aku ngasih Voucher makan gratis gitu ya? iya di restoran yang kerja sama bareng kita. Gitu. Terus kalau enggak aku kasih potongan lagi kayak misalnya 30% gitu. Juga customer enak, kita juga enak minta maafnya. Terus juga yang kedua, ini ada lagi nih Kak, miskomnya tuh kayak misalnya kakak bayarnya via barcode. Oh iya. Nah, aku di edisi aku itu pakai edisi mandiri misalnya. Aku udah munculin barcode-nya nih Kak. Nah, di kakak juga udah di scan. Ternyata kakak juga udah bayar, udah sesuai nominal apa yang kita kasih. Tapi di akunya belum approve, belum sukses, belum ada bacaan sukses. Nah, di situ kan aku kayak bertanya-tanya dong, kayak kakaknya sebenarnya beneran bayar atau enggak. Sekarang maaf banget ya Kak, kan banyak banget ya penipuan yang kayak gitu. Jadinya aku lebih mencegah. Terus setelah misalkan itu udah terjadi gitu nih kakak kan udah ngasih dengan strategi PR yang kayak meminta maaf, terus apa sih memberikan promosi yang lebih baik, maksudnya kayak 30%, terus kayak kakak juga menenangkan mereka gitu. Terus itu nggak sih Kak, kayak ada membangun kepercayaan mereka balik gitu nggak sih Kak? Sangat membangun dong, karena kan mereka juga ngerasa dilayani dengan baik, terus juga diperlakukan ada dengan feedback baik. Iya, kita kan juga kayak ngerti ya rasanya jadi customer ya, karena kan kita juga pasti pernah berada di posisi itu. Iya, pernah berada di posisi itu. Kayak misalnya aku kayak jalan-jalan ke suatu tempat pun juga sama kan. Ya sih kan, cuman kayak gitu aja, kayak lebih menjaga komunikasinya aja kayak kepada customer itu. Terus cara menyampaikan kita juga harus lebih baik dan hati-hati. Kadang kan ada customer yang salah penanggapan kalau kitanya kayak gimana-gimana gitu ya Kak. Iya sih, kurang lebih itu aja. Aku mau tanya nih Kak, jenis event kakak tuh kakak pernah di event mana aja sih gitu kalau boleh tahu? Yang pertama tuh aku di event konser Jumbo, terus di event konser kemarin BTS terakhir ya kan di GBK, terus sama pameran Barbie waktu itu aku pernah juga. Berarti udah lama ya Kak? Iya. Oh ya, terakhir dari aku nih Kak, aku mau tanya kesan pesan kakak sebagai seorang IO tuh apa sih? Sangat senang karena itu kayak aku bekerja tapi di bidang aku sendiri gitu loh. Ngerasa cocok iya. ya. Jadi aku ngerasain nyaman, terus juga aku lebih suka berinteraksi kepada orang gitu. Iya. Terima kasih ya Kak. Terima kasih semuanya yang udah sama-sama. menonton. Iya. Bye bye.